melakukan proses ya, jadi full specific behavior on of an information channel is necessary to specific, jadi dipakai untuk mengetahui karakteristik input di dalam sebuah kanal materi. Kuncinya di sini. Kita mengasumsikan bahwa karakteristik inputnya itu ditentukan dari mana? Nah, ini dari probability distribusi input, nih, dari probability distribution over the input alfabet, di mana P, AI ini sebagai probability input. Ya, P, AI ini probability input. Kemudian di sebelahnya itu AI-nya adalah ini simbol AI being input to the channel. AI-nya ini adalah inputnya di dalam channel berapa misalnya. Kemudian di sini channelnya ini akan fully specified at the input source probability. Jadi kalau dalam kondisi penuh channelnya itu atau PA-nya penuh gitu ya, probability-nya itu sama dengan di situ PA1, PA2 gitu ya. Dan seterusnya sampai PAR. Sehingga di sini kanal probabilitasnya itu didapatkan adalah P sama dengan ini kurung kotak ini yang di sini BJAI. Ini di mana masing-masing itu diawali dari J dan I. JI-nya ini sama dengan 1, mulainya puncaknya adalah S dan R. Jadi I-nya sampai R, J-nya sampai S. Kemudian di sini dicontohkan jika sebuah channel specified output probabilities-nya adalah PB. Sekarang kita lihat dari sisi output-nya. PB. PB besar itu adalah probabilitas output-nya. Ya, di sini PB kurung PB1, PB2 sampai P di sini BS. Sehingga didapatkan PBJ-nya itu sama dengan di situ. Harusnya ada papan tulisnya ini. Oke, tapi ya enggak apa-apa, sambil Anda baca aja enggak apa-apa. PBJ-nya itu akan sama dengan sigma dari I sampai 1 sampai R. Nah, di sini BJ dari AI dan probabilitas AI. Ini persamaan 24 ini, kuncinya dipegang dulu. Kemudian kita ke bawah. PBJ AI ini ada di sini ini disebut dengan forward probabilitas. Ya. Kenapa disebut forward probabilitas? Karena di sini dikatakan bahwa indicate that the direction of channel use is with input signal A, I being transmitted and output signal BJ being received. Jadi ditrace dari AI sampai dengan BJ. Then BJ or BJ given. Jadi di sini A. Jika contohnya misalnya AI dan BJ or BJ given AI. We can similarly define the backward probabilities.
Kalau backward probabilities itu dibalik dari outputnya, kemudian ditrace ke inputnya. Jadi AI di depan, BJ-nya di belakang. Ya, dari tujuannya ditaruh di depan. Kalau yang ini tujuannya adalah inputnya, sehingga simbol BJ appear phase follow by input simbol AI. The backward propagation can be calculated by application Bayes theorem. Jadi kalau dibalik atau backwardnya itu akan sama dengan P di sini AI BJ ini sama dengan AI BJ dibagi dengan BJ. Ya, AI, BJ. Sama dengan ini juga, ini BJAI ini kan dibalik, PAI per PBJ. Sehingga di sini ini tetap, ini yang bawah ini yang disigmakan, ini penjumlahan dari PBJ, J-nya ini dari 1 sampai R. Sorry, I-nya dari 1 sampai R. Ini persamaan 25. Ini rada sulit ini ya. Saya juga kadang rada lupa ini karena lama nggak ngajar. Saya juga rada lupa menguraikan rumus ini. Mau di apa ya? Dimengerti. Kita sambil baca sambil memahami. Misalnya ada kanal seperti ini. Kalau ini kan kemarin sudah PA0-nya 2/3. Ini jelas sudah tahu di atas kemarin BEC, IPSC. Kemudian yang bawah 1/3 A1-nya ini. Probabilitas inputnya sama dengan 1 itu cuma 1/3 dan probabilitas inputnya 0 itu 2/3. Itu ya. Kemudian di sini probabilitas 0 menuju ke 0 itu 3/4. Probabilitas 0 menuju ke 1 1/4. Dan yang bawah probabilitas 1 menuju ke 0 itu 1/8. Probabilitas 1 menuju ke 1 7/8. Ini saya kira paham kalau ini ya. Nah, sekarang kita mulai rada sulit nih ngitung. Kemudian kita hitung nih output probabilitasnya berapa. Nah, output probabilitas itu dihitung ternyata berdasarkan pada ini titik outputnya. Jadi PB-nya 0 itu berapa di situ? PB-nya 0 itu adalah nih jumlah dari PB0 yang berasal dari A0 dikalikan dengan PA0. Terus ditambahkan dengan PB0 atau output 0 yang berasal dari A-nya 1 dan PA1. Ini saya kira gampang, ini masih bisa dipahami. PB0 yang berasal dari A0 adalah 3/4. Nih, 3/4. Kemudian PA sama dengan 0-nya 2/3. Ini dikalikan 3/4 kali 2/3. Kemudian ditambahkan dengan PB0 A1. Outputnya ini 0 yang berasal dari 1. 1/8 loh ini. Dikalikan PB A sama dengan 1. Ini cuma 1/3. Sehingga dijumlahkan ini 13/24. Jadi kemungkinan atau probabilitas B-nya 0 itu sama dengan 13/24. Ini mestinya sambil Anda bawa oret-oretan. Kemudian PB1-nya tinggal dikurangi. PB sama dengan 1, itu kan peluangnya kan 1 dikurangi peluangnya sama dengan 0. Jadi 1 minus 13/24. Jadi sama dengan 11/24. Ini masuk. Oke. Kemudian kita lakukan backward probability.
Ada mikir ini yang ini ya. Sekarang kita backward. Backwardnya dari mana? Ini dihitung satu-satu. P probabilitas outputnya 0 yang berasal dari input 0. Berapa ini? Ini dihitungnya caranya begini. Ini rumusnya PB 0 A0 artinya outputnya 0 yang berasal dari A0 dikalikan PA 0. Karena ini A-nya selalu 0 dari 0 dulu. Ini tadi kan 3/4. Dari 0 menuju 0 berapa? 0 menuju 0, 3/4. Kemudian probabilitas A atau inputnya 0 adalah 2/3. Berarti 3/4 kali 2/3. Kemudian probabilitas B-nya sama dengan 0 didapat dari mana? Dari yang atas. Ini 13/24. Ketemulah angka PB0 A0-nya adalah 12/13. Ini masih bisa dipahami. Sama sekarang PB0 yang berasal dari A1 tinggal dikurangi. Ya, A1 yang outputnya adalah B0 sama dengan 1/13 karena apa ya, tinggal 1 dikurangi 12/13. 1 dikurangi. Terus ke bawah juga sama. PB1 sekarang kita ngitung yang berasal dari ini 1 yang outputnya adalah 1. PA1 B1 kalau di situ bacanya adalah probabilitas outputnya 1 yang berasal dari input 1. Berapa? Kita baca grafiknya lagi ya, moga-moga masih bisa halamannya. PB1A1 output 1 yang berasal dari sini 1 adalah 7/8. Probabilitas inputnya 1 berapa? 1/3. Berarti 78 kali 1/3 dibagi berapa? Dibagi PB1. PB1 dari mana? Ini hitungnya yang ini 11/24. Berarti didapatkan adalah 7/11. Seterusnya adalah P di mana outputnya adalah 1 yang berasal dari A-nya adalah 0. Ini didapatkan. Kurangi jadi 4/11. Ini kira-kira matematikanya begitu. Kemudian di sini nih yang rada sulit ini mulai yang ke bawah ini. Ada P, B, J itu apa artinya? Priori probability symbol BJ if do not know which input symbol. Jadi priori probability of output symbol BJ if we do not know which input symbol was sent. Jadi probabilitas outputnya itu sama dengan BJ jika kita tidak tahu inputnya apa yang dikirim. Sekarang yang bawahnya. Posteriori probability of output symbol. If we know that input symbol was sent. Jadi ini kira-kira probabilitasnya berapa dari output jika inputnya diketahui yang dikirim itu berapa. Ya, kemudian ini juga sama. AI, PAI, priority symbol of inputnya jika kita tidak tahu simbol outputnya. Kalau yang ini kita menghitung inputnya jika outputnya diketahui. Dibalik. Tuh ya, jadi kalau yang ini A-nya di depan itu berarti yang backward. Jadi BJ. Kalau yang BJ-nya di depan, ini berarti
yang berasal dari input ke output. Begitu cara mengerjakan atau berlogika. Jadi ini kalau dibaca ini, saya ulangi lagi, output kita bisa menghitung output biji jika simbol atau inputnya yang dikirim ini diketahui. AI-nya ini diketahui. Ini juga sama, kita bisa ngitung AI kalau kita tahu BJ-nya. Itu sehingga di sini ada rumus entropi juga berkaitan dengan priori. Priori entropinya adalah HA sama dengan sigma PA log seper P. Nih. Sebaliknya yang posteriori entropi. Posteriori itu berarti yang diketahui input dan outputnya. Itu persamaan 28. Kalau priori tadi entropi itu kita tidak ketahuan input dan outputnya. Karena di situ dibuat begini. Nah, as the average consumption we have to put after the channel input BJ is observed. Sekarang kita ke bawah lagi. For we will see in the following example, the output can sometimes increase our answer more hidran than air. Ya pelan-pelan ini mulai sulit nih yang example 23 nih. Kadang saya menerjemahkannya juga ada lupa-lupa. Ini sama, gambarnya sama seperti gambar di atas, jadi nggak usah terlalu dipertanyakan. Dari di sini 00 itu 3/4, terus yang dari sini itu 1/8, kemudian yang 1/1 itu 7/8 itu ya, 7/8, sementara ini adalah 1/4. Kemudian di sini 2/3, di sini 1/3. Ini 0, ini 1. Itu sama dengan gambar di atas. Sekarang, what is our uncertainty of the input that transmit through the canal before we observe output from the channel? Jadi kita ngitung ketidakpastian inputnya yang dipancarkan melalui sebuah kanal sebelum kita ngitung outputnya atau mengetahui outputnya. This is provided by entropy based on the given priori input probabilities. Nah, PA-nya berapa? PA sama dengan 0 kan 2/3. Ya, PA sama dengan 0, 2/3. PA sama dengan, artinya input 0 itu probabilitasnya 2/3, inputnya 1. Probabilitasnya adalah 1/3. Yielding the priori entropy of A, HA-nya sama dengan 0,918. HA itu rumusnya adalah, nah, ini bisa dimasukkan. Nih, HA-nya kita coba bisa juga PA-nya kalau kita pakai PA tadi, sorry ini PA. Kalau kita pakai PA sigma, misalnya PA-nya tadi probabilitas A sama dengan 0-nya 2/3 misalnya. 2/3, kemudian dilogkan 1/2/3, berarti log 3/2. Ada kalkulator nggak? Coba Anda hitung. Benar nggak ketemunya itu 0,918. Nanti tugasnya Anda buktikan. Sama dengan 0,918. Benar nggak nih? Ini
Kemudian kita turun ke yielding the priority HA is 0,918. Ini dicatat. HA-nya kalau sudah ketemu, HA-nya dicatat. Oke. HA sama dengan ini 0,918. Jadi kalau ngitung tadi dari 2/3, kemudian 1/3, karena kan PA-nya 0 dan 1. Oke. Kemudian what is an hour certainty of the input that transmit through channel after observed output of the channel. Nah, kemudian kita mendapatkan hasil bahwa saat B-nya sama dengan 0, maka probabilitasnya adalah nih, saat B0 yang berasal dari A0 dan saat B0 yang berasal dari A1. Kita lihat tadi B0 yang berasal dari A0 12/13 yang berasal dari A1 adalah 1/13. Ini jelas ini. Kemudian yang di sini dikatakan yield HAB sama dengan 0 sama dengan ini tadi menggunakan persamaan yang bawah ini. Ini kan ada dua tadi juga sama, di probabilitas kemudian dilogkan di seperkan. Ketemu ini angkanya adalah HAB sama dengan HAB sama dengan kurung buka HB dengan 0 itu sama dengan 0,391. Jadi we reduce our uncertainty once we observe of. Jadi kita akan mengurangi ketidakpastian jika kita mengetahui B-nya atau outputnya sama dengan 0. Karena tadi kan asalnya 0,918 jadi 0,391. Ya. Nih. But what if we observe an output of B sama dengan 1, kemudian diobservasi lagi B1 yang berasal dari A1 7/11, jadi di atas ada, kemudian B1 yang berasal dari A0 itu 11/7, kemudian di HAB-kan untuk B sama dengan 1, sama seperti tadi, dihitung dilogkan juga, ketemunya adalah ini 0,946. Nih. Nah, tapi ini aneh, our uncertainty in fact increase. Nah, meningkat malah ini ketidakpastiannya. The reason is that our high expectation of an input of 0. The reason is, penyebabnya adalah ini kira-kira. That our high expectation of input of 0 from the probability. Jadi kita itu probability 0-nya itu 2/3. Ya, is negated by receiving of the output of 1. Kenapa? Karena ternyata ini kan kita ngitungnya kan saat outputnya atau B-nya sama dengan 1. Nah, padahal yang dikirim itu justru lebih besar yang 0, sehingga di sini uncertainty itu adalah jadi membesar gitu. Karena ini kan yang dikirim sebagian besar 0 gitu. Kan mestinya yang diterima ya angka 0 bukan angka 1, kira-kira begitu. Nah, di sini PABB1 tadi yang di atas tadi toh, yang 4/11 tadi dihitung di atas, is closer to equiprobability plan dan PA0 sama dengan 2/3. Gitu kan. Jadi ini padahal kan PA0-nya cuma 2/3. Jadi ini yang mengakibatkan increase of the posteriori of entropinya. Kenapa ya kita berharap di sini ya toh,
dari yang B sama dengan 1 yang dikirim dari 0 ini adalah 4/11. Kan ini barang error toh, wong diterima 1 yang dikirim adalah 0. Ini terlalu tinggi sehingga meningkatkan ini karena dikalikan dengan 2/3. Pengiriman nolnya kan tinggi juga. Gitu ya. Tuh. Itu kira-kira pemahamannya. Kemudian ini yang kemarin saya rada menjelaskannya rada lupa. Nah, ini saya record nanti rombel yang berikutnya yang kemarin itu bisa dipahami. Nah, notwithstanding the fact that HAB1 lebih besar dari HA. Gitu. HAB sama dengan 1 itu kan 0,94. HA-nya tadi 0,9118. Ini. Dan di sini beda dengan HAB0. Even though ya, lebih kecil dari HA. We can show that if we average across all possible output of the canal, we indeed reduce our uncertainty. That is, sehingga di sini kita akan bisa ngitung atau mengurangi ketidakpastiannya. Di sini menggunakan persamaan ini. Nih, dari 1 sampai 2 PBJ dikalikan dengan HBJ. Ini ngitungnya begini. PBJ B0 berapa? HAB0 berapa? Ditambah PB1 HAB1. Ya, ini kan ada semua. PB0 tadi berapa? Ya, di atas itu ada dihitung PB0 sama dengan 13/24 gitu ya. Kalau PB1 11/24. Terus HAB sama dengan 0 gitu ya, 0,391. HAB sama dengan 1, 0,946. Nah, nanti dihitung benar nggak hasilnya ini. Nah, ini ternyata lebih kecil dari HA. Gitu ya. Jadi karena tadi menggunakan istilahnya itu mengurangi ketidakpastiannya itu menggunakan cara dihitung begini. Sehingga entropinya akan mengecil sehingga lebih memiliki kepastian. Jadi posterior entropi. Nah, HAB calculated in example 23 example refer to equation dan seterusnya. Ini saya kira udah, ini penjelasan. Itu ya. Ini HA adalah input canal before observing output. Average uncertainty on the input the canal after observing the output, reducing the average uncertainty. Ini ya. Nah, ini terus bawahnya ada lagi ya. Enggak ada, sudah itu hanya 3 itu pernyataan yang penting. Ini tadi kalau yang ini adalah HAB ya, dihitungnya HAB. Kita lihat. Nah, ini. HA dikurangi HAB. HA dikurangi HAB kan enggak ada. HA-nya 0,9118. HAB-nya 0,645. Kalau mau dikurangi ya silakan, nanti ketemu ini bersama. Sorry. Nah. Oke, gitu. Kemudian saya lanjutkan dulu ke materi berikutnya. Itu tentang persamaan atau istilah-istilah. Kalau ini sudah tidak ada matematikanya, istilah. Ini bisa dibaca sendiri. IAB ini di sini mutual information indicate information about HA that is provided by the canal. Jadi ini adalah karakteristik kanal maksudnya. Minus the degradation from equivocation uncertainty. Dalam hal ini HAB. Kemudian HAB can be construct as a measure of the noise. Jadi HAB ini
diukur sebagai noise dalam sebuah kanal. Then directly control the amount of signal we have about the input channel A given the channel output. Consider the following cases. Kalau kita mau mendesain kanal informasi itu ngitungnya begini ya. Ternyata matematika semua. Makanya pertanyaannya kemarin, Pak itu dipakai enggak? Ya dipakai, tapi kita enggak tahu. Kita cuma bisa pakai teknologinya. Kalau enggak percaya Anda itu belajar pengolahan citra, di mana dipakainya? Nah, kalau Anda pakai di video call misalnya, itu pasti ada pengolahan citra, ada teori informasi. Kalau enggak nanti boros kanalnya dan sebagainya. Tapi ngitungnya gimana? Ngitungnya ya yang bisa yang buat pemrograman di namanya video codec-nya namanya. Video codec itu adalah video coding, decoding. Jadi dikodekan. Belajarnya orang elektro, ini bukan porsinya orang TIK. Orang TIK itu cuma pakai saja. Karena yang ngodek atau yang melakukan pemrograman di video codec itu adalah orang elektro. Kemudian ini istilah-istilah noise free. Noise free itu apa? Ya saat HAB-nya adalah 0. Kalau HAB-nya 0, maka IAB-nya sama dengan H. Ini tadi. Nah, kalau ini 0, berarti entropi A kan sama dengan informasi semua ini. Jadinya, which means the canal is able to provide all information there is about the input. Jadi yang lewat di kanal itu persis sama dengan inputnya. HA is the best kanal sekarang nih, kayaknya sekarang ini sudah mendekati begitu ya, jarang noise itu jarang. Kemudian noisy, ini noisy disebut HAB-nya 0, lebih dari 0 tapi masih di bawah HA. So jadi mengurangi noise-nya, is reduced by the noise. Jadi HA-nya itu dikurangi oleh noise-nya. Jadi HI atau I-nya itu berkurang kan ada. So the canal is only able to provide HA dikurangi HAB, amount informasinya rumus atas tadi. Kemudian ambigu. Nah, ini ambigu itu apa? Ya, noise-nya dengan entropinya sama, HA dengan HAB-nya sama, sehingga totally match the contribution. Totally match itu apa ya? Nutupi semua kanalnya. Sehingga informasinya 0. Information about the input. In the other word, dengan kata lain, kanalnya ini tidak bisa digunakan. It's no better than if the channel was not there or an output were produced independent of input. Jadi outputnya itu independen, nggak tergantung inputnya. Dikasih 1 dia ngomong 2, dikasih 2 dia ngomong 1 dan seterusnya. Ini namanya ambigu. Begitu. Kemudian ya. Nanti ini Anda pelajari lagi ke bawah. Saya kira ini materinya, saya kira ini sudah cukup. Yang mutual information Anda pelajari lanjutannya sendiri sehingga nanti bisa di